I gave you a chance to be a part of this. You're killing your own people, you fucking piece of shit. Got your back, bro. Pada suatu hari yang cerah, terlihat sebuah pesawat yang telah mendarat dengan begitu mulus. Seorang anggota militer bernama Ray juga telah sampai di tujuannya, dan ia nampak telah membulatkan niatnya untuk berhenti dari dunia militer, demi memulai kehidupan barunya bersama sang kekasih. Neng Kelly yang sedang bersantai di sebuah taman yang sekaligus merupakan kekasih dari Ray, kini dikejutkan oleh kemunculan pacarnya itu, yang ternyata datang lebih awal dari hari yang telah dijanjikan sebelumnya. Nampaknya Ray sengaja merencanakan semua itu, termasuk memberikan Neng Kelly sebuah kejutan cincin lamaran. Dan jelas saja wanita itu sangat terkesan dan semakin menyayangi pacarnya itu. Kemudian mereka pun beranjak pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata buku yang sempat dibaca Neng Kelly malah tertinggal di tempatnya tadi. Ray pun bergegas untuk mengambilnya. Tapi kemudian hal buruk mulai terjadi pada hidup Bang Ray. Pacarnya yang sedang menunggu di depan mobil malah dihampiri oleh dua pria yang langsung menggodanya. Manners are like that. Come on, Tim, let's go. Relax, I just want... Meski tidak terima, namun Bang Ray nampak masih menaruh amarahnya, berharap tidak terjadi hal yang bakal merusak harinya. Sialnya, salah satu pria bernama Tim tiba-tiba menghampiri jendela pintu mobil dekat tempat duduk Neng Kelly dan memperlihatkan otongnya pada wanita itu. Mendapati aksi tersebut, Bang Ray seolah tak bisa lagi mentolerin pria itu dan langsung menghajarnya bersama dengan satu pria lainnya. Parahnya lagi, pria yang sempat berbuat tak sopan itu sekarang malah tak terima dan mengeluarkan pisaunya untuk menyerang Bang Ray. Ray yang pada dasarnya merupakan anggota militer dan sangat lihai dalam bela diri bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Namun naasnya, pria tadi malah tertusuk oleh pisaunya sendiri dan membuatnya wassalam begitu saja. Di depan pengacaranya, Ray sempat menceritakan semua insiden yang sempat dialaminya, termasuk upayanya dalam membela diri dari serangan pria tadi. Namun, secara mengejutkan, pengacara hanya memiliki dua pilihan yang bisa diambil oleh Bang Ray. Bang Ray bisa tetap pada pendirian untuk tetap tidak mengakui pembunuhan itu dan berdalih hanya untuk membela diri dari serangan pria tersebut. Namun, itu justru akan membuat hukuman penjara 5-8 tahun lamanya. Berbeda jika Bang Ray mau mengakui perbuatannya yang telah menikam Tim, maka dia hanya akan mendapatkan hukuman 2-3 tahun penjara saja. Yang tentu saja hal ini adalah pilihan yang sangat sulit baginya. Namun Bang Ray pada akhirnya rela mengakui pembunuhan tersebut, dengan harapan ia tidak perlu terlalu lama menghabiskan waktunya di dalam jeruji besi. Di tempat tinggalnya, Om Herpy yang merupakan ayah dari mendiang Bang Tim terlihat sangat sedih dan tidak terima begitu saja atas meninggalnya putranya tersebut. Ia yang merupakan seorang pria kaya jelas bisa dengan mudah menuruti semua keinginannya, termasuk ketika mendapatkan laporan dari salah satu informannya tentang identitas Bang Ray dan di mana pembunuh anaknya itu akan dipenjara. Kini terlihat Om Herpy tengah mendatangi Jack, yang merupakan kepala penjara tempat di mana Bang Ray akan melalui masa hukumannya. Kedua pria itu nampak begitu sangat akrab, seolah menandakan mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Om Herpy yang memiliki dendam yang sangat besar terhadap Bang Ray meminta kepada Jack agar mau memberinya pelajaran pada pembunuh anaknya itu. Bahkan Om Herpy telah menyiapkan uang sebagai upah bagi kepala penjara itu untuk bisa menghabisi Bang Ray di sana. Kemudian di dalam penjara, Bang Ray bersama narapidana baru lainnya kini sedang disambut oleh Rico, yang merupakan sipir di sana. Ia dikisahkan sebagai sipir yang licik dan selalu bertindak semaunya sendiri. Sipir tua itu juga sempat memerintahkan para narapidana baru untuk melepas pakaian dan membuka mulut mereka,
dan menjulurkan lidahnya masing-masing. Bahkan ketika Bang Ray berusaha membela salah satu napi muda di sana, ia malah mendapatkan pukulan dari Rico. Setelah mendapatkan pakaian penjara, Bang Ray tidak langsung dibawa ke selnya, melainkan napi baru itu malah dibawa ke ruangan Jack. Dari sini Jack mulai mengungkap tentang masa lalu Bang Ray, di mana napi baru itu dulunya merupakan anggota militer yang juga ditugaskan di Irak. Bahkan ia tercatat pernah mendapatkan penghargaan medali keberanian atas kinerjanya. Di halaman penjara, Bang Ray yang merupakan napi baru mendapat perlakuan yang kurang baik dari salah satu napi berbadan besar. Napi yang diketahui bernama Wisek itu juga sempat memulai pertarungannya dengan Bang Ray. Tak lama kemudian muncullah Maizen bersama dengan kelompoknya yang seolah ingin membela napi barunya itu. Napi itu juga sempat mengatakan bahwa ia bersama kelompoknya siap membantu siapa saja jika diperlukan. Pertikaian itu pun dihentikan oleh salah seorang sipir setelah mengancam Maizen akan mengurungnya di dalam sel isolasi. Di suatu hari yang begitu enjoy, Bang Ray yang sedang membaca buku di dalam selnya tiba-tiba didatangi oleh sejumlah sipir yang menggeledah sel tersebut. Sialnya, Rico yang juga turut menggeledah sel itu sempat menemukan foto Neng Kelly yang terselip di salah satu buku di sana. Dengan muka sangenya, Rico menjilat foto tersebut yang sontak membuat Bang Ray sangat kesal dan bahkan ingin menyerang Rico. Namun, upayanya itu lebih dulu digagalkan oleh kedua sipir lainnya yang langsung menahan Bang Ray. Bang Ray juga kembali mendapat provokasi dari Rico, yang seolah menegaskan bahwa ia ingin mendapatkan pukulan dari napi baru itu, agar bisa memberikannya hukuman tambahan. Namun tampaknya Bang Ray benar-benar bisa menahan amarahnya, yang justru membuat Rico naik darah dan akan memukul napi itu menggunakan tongkat kayunya. Tapi untungnya aksi itu bisa digagalkan oleh sipir lainnya, yang menahan dan memperingatkan Rico agar tidak berbuat semena-mena. Pengalaman buruk juga tidak didapat dari sipir saja. Bang Ray yang sedang mandi juga sempat diancam oleh salah satu napi bertubuh besar yang memintanya untuk memuaskan nafsunya. Napi yang bernama Hammer itu langsung marah ketika Bang Ray menolaknya mentah-mentah. Bang Ray juga sempat menumbangkan Hammer dengan cukup mudah. Namun, Rico yang berada di sana dengan cepat bisa mengamankan Bang Ray dan membawanya menghadap Jack. Di ruang kerja Jack sempat menjelaskan pada Bang Ray bahwa resiko adanya asusila tetap saja bisa terjadi di penjara. Meski sempat memberikan pembelaan dan hanya sebagai napi di sana, Bang Ray yang hanya mengenakan handuk jelas tak bisa melawan mereka. Bahkan ia sempat diinjak dan dipukul beberapa kali oleh Rico di tempat tersebut. Kemudian di ruang makan, Bang Ray menikmati jam makan itu bersama beberapa napi lainnya termasuk David, yang merupakan napi tertua di penjara itu. Serta ada Matt dan Jed yang diketahui baru berusia 18 tahun. David nampak begitu simpati pada Bang Ray. Ia juga sempat mengungkapkan kasus perampokan yang sempat dilakukan bersama adiknya 15 tahun yang lalu, ketika mereka merampok truk pembawa uang dan membunuh petugas serta seorang polisi. Naasnya, peristiwa tersebut malah merenggut nyawa sang adik. Sementara ia sendiri harus menjalani hukuman seumur hidup. Sedangkan uang hasil perampokannya telah disembunyikan oleh David di suatu tempat yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Kemudian Bang Ray telah kedatangan tamu di ruang pengunjung, yang ternyata itu adalah Neng Kelly yang masih setia menjenguknya di penjara. Meski sayangnya pertemuan itu tak berlangsung lama, karena Rico memberikan waktu yang sangat singkat pada Neng Kelly. Tidak hanya itu, sipir tua itu juga sempat berbisik kepada Bang Ray dengan mengatakan bahwa ia ingin sekali bercinta dengan Neng Kelly. Yang sontak membuat napi baru itu sangat geram dan sempat meluapkan amarahnya di perpustakaan. Sementara David yang melihat hal itu mencoba untuk meredam amarah Bang Ray. Pasalnya, David merasa bahwa selama ini para sipir tidak pernah bertindak kasar kepadanya, karena ia sendiri tidak mempunyai masalah dengan siapapun.
Dalam waktu luangnya, Bang Ray juga sempat bermain kartu dengan Maizen dan kelompoknya. Dari sinilah akhirnya napi baru itu mulai bisa berbaur dan mendapat simpati dari kelompok Maizen. Terlebih ketika ia sempat mengalahkan Maizen dalam permainan kartu. Di hari yang berbeda, ketika Bang Ray sedang membersihkan toilet, tiba-tiba didatangi oleh Wisek, yang ternyata masih menaruh dendam pada napi baru itu, dan langsung mengejaknya untuk berduel. Namun tampaknya napi bertubuh besar itu bukanlah lawan yang sepadan bagi mantan anggota militer itu. Alhasil, dengan mudahnya Bang Ray melumpuhkan Wisek saat itu juga. Tak berlangsung lama, datang beberapa sipir termasuk Jack, yang semakin heran karena perkelahian yang selalu dilakukan oleh Bang Ray. Di kantor ketika para sipir yang sedari awal sudah mendapat sebagian uang dari Jack untuk menghabisi Bang Ray, kini nampak mulai membicarakan tentang napi baru itu. Salah satu sipir yang bernama Victor bahkan sampai memutuskan untuk tidak mau lagi melakukan aksi keji kepada Bang Ray, karena merasa perlakuan mereka selama ini sudah terlalu berlebihan. Rico yang berpangkat lebih tinggi jelas menentang aksi itu. Namun, Victor nampaknya tidak takut sama sekali. Ia bahkan mau melaporkan kasus suap yang selama ini terjadi. Perdebatan itu kemudian terhenti ketika sipir lainnya bernama William datang ke ruangan itu. Ia yang selama ini selalu bekerja dengan jujur dan tidak pernah terlibat dalam kasus suap jelas merasa janggal dengan sejumlah kekacauan yang terjadi. Terutama soal perkelahian Bang Ray dengan Wisek di toilet baru-baru ini. Menurutnya Bang Ray yang seharusnya bertugas di perpustakaan tidak boleh diberi tugas lainnya termasuk membersihkan toilet. Namun, Rico berdalih jika pemindahan tugas itu dilakukan karena keinginan David sendiri yang tidak mau posisinya digantikan oleh Bang Ray. Mendengar hal itu, William langsung mendatangi David dan meminta keterangan atas pemindahan tugas Bang Ray. Sipir itu juga menegaskan bahwa pemindahan tugas napi harus dilakukan atas izinnya dan tidak bisa diputuskan sendiri oleh siapapun. Dari sinilah Bang Ray mulai merasa jika sipir tersebut berbeda dengan sipir lainnya. Sementara itu di ruang kerja Jack, Rico dan Fox mengadukan keputusan yang sempat diambil oleh Victor. Bahkan ia mengatakan jikalau sipir muda itu telah mengancam akan melaporkan kasus suap yang mereka lakukan. Jack lalu memerintah Rico untuk segera mengatasi masalah tersebut dengan menghabisi Victor sebelum sipir muda itu benar-benar melaporkan kasus mereka. Di dalam selnya, Bang Ray mulai mengungkap masa lalu pada David, terutama mengenai alasannya keluar dari dunia militer. Ia menuturkan bahwa dulu saat di Irak, ia pernah menembak seseorang yang mencurigakan. Namun ternyata sasarannya itu adalah anak laki-laki, yang diketahui sedang kelaparan dan ingin mencari makan. Konyolnya, aksi itu malah diapresiasi oleh negara, dengan memberikan Bang Ray medali keberanian. Sementara ia sendiri begitu sangat menyesal karena sudah tidak sengaja menghabisi seorang anak yang sedang kelaparan. Rasa penyesalan itulah menjadikan alasan baginya untuk keluar dari dunia militer. Di waktu yang sama, Rico beserta Fox kini sedang menggeledah salah satu napi di sana dan mendapati adanya senjata tajam yang disimpan di dalam bantal. Sialnya, napi itu malah dihasut seolah menjadi pembunuh Victor. Ketika ia yang sedang membersihkan toilet dan mendapati jasad sipir muda itu yang sudah bersimbah marjan. Aksi Rico beserta Fox juga kembali dilakukan. Namun kali ini korbannya adalah Neng Kelly. Wanita yang ingin menjenguk kekasihnya itu malah diminta untuk melepas pakaiannya, dengan berdalih jika kedua sipir itu harus mengecek seluruh tubuhnya dengan detail. Kemudian Rico malah memprovokasi Bang Ray dengan menunjukkan video wanita itu dan sontak membuat Bang Ray begitu tak terima dengan perlakuan kedua sipir tadi. Di bengkel, penolakan Bang Ray untuk bergabung dengan kelompok Maizen telah membuatnya dalam masalah baru. Karena kini ia diancam oleh Maizen yang menyatakan akan menghabisi David dan Neng Kelly, yang merupakan orang-orang terdekat Ray. Kemudian amarah pun memuncak. Bang Ray dengan beringas meluapkan amarahnya dengan menghabisi Fox yang juga ada di tempat tersebut. Namun aksi itu tak berlangsung lama,
karena William tiba-tiba datang dan langsung memukul Bang Ray hingga pingsan. Sipir jujur itu juga sempat mencurigai keanehan yang terjadi di sana. Bahkan ia sampai mendatangi Jack hanya untuk mencari tahu fakta yang terjadi selama ini. Terlebih Bang Ray yang juga tak seharusnya berada di bengkel, mengingat ia seharusnya berada di perpustakaan. Ditambah lagi, Bang Ray hanya butuh beberapa bulan untuk bisa bebas, dan tidak mungkin melakukan penyerangan terhadap para sipir jika tidak ada sesuatu yang memancingnya. Namun sialnya, William yang hanya bawahan dari Jack lantas tak bisa membantah apapun keputusan dari kepala penjara itu. Alhasil, Bang Ray kini dihukum untuk menetap di sel isolasi karena telah menyerang kedua sipir tadi. Setelah melalui masa hukumannya, Bang Ray kini dikeluarkan dari sel isolasi. William yang terus merasa penasaran dengan masalah napi baru itu mulai menanyakan banyak hal pada Bang Ray. Kemudian, pada esok harinya Bang Ray yang sedang berolahraga sempat dihampiri oleh Jed, yang ternyata disuruh oleh Maizen untuk menghabisinya. Namun tampaknya napi muda itu tidak tega untuk melakukan aksi tersebut. Apalagi, Bang Ray adalah sosok yang selalu bersikap baik kepadanya. Alhasil, napi muda itu pun harus bernasib malang dan dihabisi oleh Maizen di dalam selnya. Mendengar kabar tersebut, Bang Ray kini sangat murka dan tak tahan lagi dengan perlakuan Maizen. Hingga ia pun mendatangi kelompok itu dan mulai adu tumbuk di sana. Bang Ray yang merupakan mantan anggota militer jelas bisa dengan mudah menumbangkan salah satu anak buah Maizen. Termasuk dengan Maizen sendiri yang bisa ditumbangkannya dengan begitu mudah. Bahkan Maizen sempat akan wassalam di tangan Bang Ray. Beruntungnya, David mengingatkan Bang Ray untuk tidak bertindak ceroboh. Dalam kekacauan itu, ternyata ada seseorang yang melempar pisau ke dekat Maizen, seolah memberikan pesan untuk segera menghabisi Bang Ray saat itu juga. Naasnya, David yang sedang memeluk Bang Ray malah membalikkan badannya dan mengorbankan dirinya demi melindungi napi baru itu. Setelah insiden tersebut, Bang Ray dengan kondisi yang sedang diborgol kini dibawa menghadap Jack di ruangannya. Bang Ray yang sempat mempertanyakan soal masalah yang selama ini dialaminya sejak masuk penjara. Seolah tak terima karena hanya dirinya saja yang selalu dimusuhi para sipir, termasuk Maizen dan kelompoknya. Dari sinilah akhirnya Jack mengungkapkan tentang semua hal yang menjadi motifnya untuk tetap menahan Bang Ray di sana dan selalu memancing napi itu agar terus membuat masalah hingga tak bisa bebas sampai kapanpun, termasuk dengan mengatakan dengan bayaran yang ia terima untuk semua aksi tersebut. Namun, hal tak terduga malah terjadi. Bang Ray yang tadinya bersikap biasa dan seolah tak ingin membuat masalah lagi dengan kepala penjara itu, malah mengeluarkan ponsel dari dalam celananya, yang ternyata telah terhubung dengan William semenjak ia masuk ke ruangan itu. Kemudian William beserta beberapa sipirnya pun masuk ke ruangan tersebut. Lalu mereka menangkap Jack dengan sangat mudah, termasuk dengan Rico dan Fox, yang ditangkap atas kasus penyuapan. Di ruang perawatan, David yang sempat ditusuk oleh Maizen kini terlihat begitu sangat bersyukur karena ia masih bisa selamat dari kejadian itu. David juga nampaknya sudah menganggap Bang Ray sebagai kawan barunya, yang selalu bisa diberi kepercayaan penuh. Alhasil, ia pun mengungkapkan tentang uang 1,4 juta dolar hasil perampokannya yang ia simpan dan memberitahu lokasinya pada Bang Ray. Meski sempat menolaknya, namun David tetap memaksa agar Bang Ray mau menerima uang itu, dengan beralasan bahwa ia sudah tidak mungkin lagi untuk bisa menikmatinya. Pria tua itu juga sempat memberi pesan pada Bang Ray agar bisa menemukan putri kandungnya yang bernama Semeta dan memberinya sebagian dari uang tersebut. Dan hari kebebasan pun tiba. Bang Ray yang diantar keluar penjara oleh William nampak telah disambut oleh Neng Kelly yang sudah menunggunya di area luar penjara. Keduanya nampak sangat bahagia setelah menunggu masa penantian yang begitu lama. Singkat cerita, Bang Ray yang sudah menemukan uang dari David sesuai lokasi petunjuk yang diberikannya, kemudian bersama Neng Kelly mengunjungi rumah Semeta.
Mantan anggota militer itu kemudian memberikan sebuah tas yang penuh dengan uang kepada Semeta, lalu meninggalkannya sembari mengatakan bahwa David sangat merindukan sosok Semeta. He misses you. Di akhir film, terlihat William yang sedang memberikan pengarahan pada para narapidana baru di penjara tersebut. Dan ternyata salah satu di antaranya adalah Harvey, yang kini harus mendekam di penjara karena kasus suap yang dilakukannya pada Jack tempo lalu. Dan film pun wassalam. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.